Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon turut hadir saat resepsi Yatnya Kasodo 2025 di Pendopo Agung, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebelum mendatangi Pendopo Agung, Menteri Fadlizon terlebih dulu menikmati suasana di Jembatan Kaca kawasan Bromo. Fadlizon tiba di Pendopo Agung pada Selasa 10 Juni 2025 sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat didampingi PLT Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dan Bupati Probolinggo Muhammad Haris atau Gus Haris. Kedatangan ketiganya yang mengenakan pakaian adat Jawa Timur langsung disambut meriah Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Sekda Kabupaten Probolinggo dan masyarakat suku Tengger. Di hadapan Menteri Kebudayaan Fadlizon, Bupati Probolinggo Gus Haris menyebut jika masyarakat suku Tengger merupakan mutiara bagi Kabupaten Probolinggo yang menjaga erat budaya dan melestarikan dengan baik. Dalam sambutannya, Gus Haris mengatakan pihaknya sangat bersyukur memiliki Tengger. Kedepannya, insya Allah Kabupaten Probolinggo siap menjadi rumah budaya sejarah di Jawa Timur yang mampu mengundang wisatawan dunia. Hanya saja, menurut Gus Haris, hingga kini suku Tengger belum memiliki catatan dan cerita resmi baik bagaimana perjalanan Tengger yang nantinya bisa diceritakan kepada anak-anak. Besar harapan, kedepannya jika Bromo tidak tentang wisata tapi juga sejarah. Dalam kesempatan yang sama, Fadlizon dikukuhkan sebagai warga kehormatan suku Tengger dalam resepsi Yatnya Kasodo. Pengukuhan dilakukan di Pendopo Agung, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo oleh Romo Dukun Pandito Sutomo, disaksikan warga suku Tengger lainnya. Selain Menteri Fadlizon, beberapa pejabat yang hadir juga dikukuhkan, di antaranya Bupati Probolinggo Gus Haris, Wakil Bupati Probolinggo Lora Fahmi, Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma. Kemudian Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Kejari Probolinggo Ahmad Nuril Alam, Dandim 0820, Letkol ARH, Iwan Hermaya, Kepala Pengadilan Keraksaan, dan beberapa pejabat lainnya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan jika dirinya baru pertama kali menghadiri acara Yatnya Kasodo, meski sebelumnya sudah pernah mendatangi dan berkunjung ke Gunung Bromo. Fadlizon menilai Bromo memiliki kekuatan tersendiri, begitupun dengan Tengger bersama beragam tradisinya. Keberadaan suku Tengger dan budayanya menjadi salah satu contoh jika budaya memiliki kekuatan. Salah satu yang nanti akan kita kuatin adalah pengenalan budaya. Jadi tourism dengan budaya ini hal yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi kita tidak bisa berharap wisatawan datang ke sini itu hanya menikmati sumber daya alam kita, tetapi bagaimana kemudian ke depan kearifan lokal suku Tengger ini kan memang masih terjaga sangat luar biasa. Nah, ini kita ada beberapa tradisi budaya mulai dari kasada, kemudian unan-unan, ada karung
di karung itu nanti ada sodoran dan lain sebagainya. Jadi mulai dari tradisi ritualnya, kemudian tari-tariannya dan banyak hal lainnya, ini yang kedepannya kita harapkan halayak luar atau wisatawan ini betul-betul bisa mengenal lebih jauh tentang suku Tengger. Nah, ini karena memang budaya seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi jadi menjadi salah satu penjaga kearifan lokal ya, yang harapannya nanti itu bisa dikenal oleh halayak. Mungkin fasilitas yang lain. Soal SK Bupati tadi, SK pengakuan. Oh iya, SK pengakuan tadi itu salah satu upaya kita untuk menjaga dan menghargai masyarakat Tengger yang selama ini memang belum pernah dilakukan, dan ini perdana. Kita harapkan apa yang kita lakukan ini juga dilakukan oleh 3 kabupaten lain. Mungkin di situ ada Pasuruan, Malang, Lumajang, yang mana masyarakat Tengger ini mendiami dari kawasan TNBTS yang terdiri dari 4 kawasan kabupaten ini dan populasinya sekitar 500.000. Nah, ini adalah upaya sebagai bentuk perhatian dan perlindungan kami terhadap masyarakat adat, terutama masyarakat Tengger. Karena kita bicara Kabupaten Probolinggo nggak bisa hanya bicara tentang Tengger. Kita punya Bromo dengan Tengger, kita punya Argopuro dengan Dewi Rengganisnya, kita punya kisah juga tentang Joko Tarub, ya, Panji Laras. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu menjadi salah satu ciri khas atau jati diri Kabupaten Probolinggo. Nah, makanya kami menyampaikan tadi kepada Pak Menteri bahwa ini loh Kabupaten Probolinggo dengan segala kekayaan budaya kita yang kedepannya kita harapkan Kabupaten Probolinggo sebagai rumah budaya dan sejarah Jawa Timur. Gus, hasil komunikasi dengan Pak Menteri ada yang dijanjikan mungkin dari Pak Menteri? Ya, ke depan memang kedepannya kami butuh dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama dari kementerian, agar terhadap effort kami dan upaya kami di dalam memunculkan budaya. Karena terus terang kita itu belum punya catatan yang baik. Kita bicara tentang Tengger, tetapi kisah tentang Roro Anteng dan Joko Seger itu dimulainya tahun berapa, bagaimana kisahnya, ini belum ada catatan yang baik, catatan yang resmi yang disepakati bersama, yang bisa jadi cerita rakyat, yang bisa diceritakan kepada anak-anak cucu kita, dan cerita ini juga harus dipahami oleh anak-anak sekolah kita. Nah, termasuk terkait dengan Dewi Rengganis, ini kita belum punya. Kita hanya bicara tentang Tengger, Joko Seger, Roro Anteng, kemudian Dewi Rengganis, Joko Tarub, tapi catatan tentang cerita ini belum ada. Nah, ini yang akan kita mulai sejak saat ini. Syukur kita Pak Menteri sendiri sudah hadir dan beliau siap untuk backup dan support kita, termasuk terkait dengan keberadaan museum di Kota Kraksan. Nanti ini akan kita bicarakan lebih jauh. Kita butuh itu karena kan artefak kita banyak itu di daerah selatan dan hilang kan, banyak yang hilang. Lah ini yang harus ada upaya penyelamatan agar sejarah itu catatannya terjaga di Kabupaten Probolinggo. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.